Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Nah, itu contoh bait puisi yang Bu Is bacakan tadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang menulis puisi. Jadi sengaja Bu Is bacakan di awal penggalan puisi karya W.S. Rendra, ya. Tapi Bu Is yakin kalian sudah tahu begitu seperti apa puisi itu, dan mungkin kalian ada yang pernah ikut lomba membacakan puisi, ya. Baik anak-anak Ibu, hari ini Ibu Is akan menyampaikan materi menulis puisi. Ini ada di bab 4 kelas 8, jadi silakan kalian sambil membuka buku paket, ya. Nah, yang Bu Is sampaikan adalah rangkuman materinya, ya, rangkuman materinya. Nanti contoh-contohnya silakan kalian lihat sendiri di buku paket. Baik anak-anak Ibu, untuk pembelajaran menulis puisi ini kompetensi dasarnya ada 4, bisa kalian baca, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, dan menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Jadi, setelah pembelajaran teks menulis teks puisi ini, kalian harus menguasai 4 kompetensi dasar yang dipersyaratkan di dalam kurikulum. Nah, yang terakhir 4.8 itu level paling tinggi di dalam ranah kognitif, ya, pengetahuan, yaitu C6, ya. Kalian harus bisa menulis puisi. Jadi menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat itu, ya, kalian harus bisa menulis puisi gitu. Itu intinya. Baik, sekarang akan kita bahas apa sih sebetulnya puisi, begitu. Baik, sebelum Ibu jelaskan lebih jauh, Ibu ingin menjelaskan dulu kedudukan puisi itu sendiri di dalam karya tulis itu, posisinya di mana sih, begitu. Jadi secara garis besar, karya tulis kita itu, karya tulisan manusia itu terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu karya fiksi dan non-fiksi. Jadi ada yang genrenya fiksi, ada yang non-fiksi. Nah, yang non-fiksi itu yang sifatnya ilmiah, gitu ya, faktual, seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu termasuk ke dalam jenis tulisan yang non-fiksi. Nah, untuk yang fiksi itu terbagi ke dalam 3 jenis lagi, begitu, yaitu puisi, kemudian prosa, dan drama. Nah, yang prosa itu di dalamnya ada novel dan cerpen, atau dengan cerita bersambung, novelet, begitu, cerita pendek, begitu. Nah, untuk puisi juga banyak jenisnya, gitu. Ada mantra, ada pantun, syair, gurindam, itu jenis-jenis puisi, begitu. Baik, yang hari ini akan kita bahas adalah puisi modern, ya. Puisi modern artinya kita tidak akan membahas pantun dan syair, itu sudah di kelas 7 kalau tidak salah. Jadi hari ini kita akan membahas puisi modern yang banyak ditulis orang dan kalian juga bisa menulisnya, ya. Baik, perhatikan screen selanjutnya. Nah, Bu Is sudah menampilkan 3 foto sastrawan dalam bidang puisi itu kan disebutnya penyair, begitu. Kalau di bidang novel, novelis, begitu. Nah, di bidang puisi itu disebut penyair. Ini 3 penyair ini adalah sosok penyair yang hebat
pada zamannya Chairil Anwar itu tahun 45, angkatan 45. Lalu W.S. Rendra terkenal puisi-puisinya itu termasuk ke dalam angkatan 66. Begitupun Sapardi Djoko Damono. Nah, ketiga penyair ini mempunyai gaya puisi, gaya menulis puisi yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Yang terkenal dari Chairil Anwar adalah puisi yang berjudul Aku. Bu Eis, pelajaran SMP dulu tentang puisi Aku masih ingat sampai sekarang puisinya, ya. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Nah, itu ya penggalan puisi Aku karya Chairil Anwar. Kalau yang Rendra tadi sudah ya di awal gugur. Lalu yang Sapardi Djoko Damono, kumpulan puisi yang terkenal adalah Hujan Bulan Juni. Salah satu puisinya, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Itu penggalan puisi Sapardi Djoko Damono. Baik, ketiga sosok penyair ini sudah almarhum nih, sudah meninggal. Yang terakhir kemarin meninggal Pak Sapardi ya, belum lama, beberapa bulan lalu. Nah, semoga kalian nanti bisa meneruskan jejak-jejak para sastrawan ini ya, karena dan kalian harus bisa begitu, harus mau belajar mengasah kemampuan kalian menulis di bidang puisi ya. Mudah-mudahan ada penerus dari beliau-beliau ini ya, yang mengukir sejarah sastra di Indonesia. Baik, itu sekilas tentang tentang bentuk puisi itu seperti apa, begitu dalam karya tulis itu ada di non-fiksi atau fiksika gitu. Ternyata puisi itu ada di karya tulis yang fiksi ya. Kemudian Bu Eis sudah memperkenalkan beberapa penyair terkenal Indonesia, dan sekarang mari kita lihat bentuk puisi itu seperti apa. Nah, di sini ada contoh puisi Aku karya Chairil Anwar, Bu Eis tuliskan seperti ini ya bentuknya. Jadi beda dengan ketika kalian menulis teks deskripsi atau eksposisi ya, teks fantasi, beda. Menulis puisi itu satu barisnya itu tidak sampai habis. Jadi sesuai dengan kebutuhan si penulis mengungkapkan gagasannya gitu. Jadi ada yang hanya satu kata, satu baris itu tidak apa-apa begitu. Jadi tidak sampai penuh gitu. Dan baitnya pun mau berbait-bait, mau tidak berbait-bait juga boleh gitu. Itu sangat fleksibel begitu ya, bebas ya. Lalu satu baitnya seperti yang Bu Eis tulis di sebelah kanan ini, kebetulan karya Ibu sendiri. Itu satu baitnya itu tidak dibatasi harus berapa baris, tidak gitu. Kalaupun mau berbait-bait, satu baitnya tidak dibatasi. Mau tidak berbait-bait juga boleh gitu. Nah, puisi bebas ya. Lalu apa sih sebetulnya puisi dari ciri fisik yang kalian lihat nih ya, dari kata-katanya yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, dari definisi ini, dari pengertian ini, kita jadi tahu, oh ternyata puisi itu adalah ungkapan pikiran dan perasaan, gitu. Ungkapan pikiran perasaan, tapi menggunakan kata-kata yang indah. Jadi memang senjata puisi itu adalah kata-kata, ya. Makanya kata-katanya harus kata-kata yang indah. Jadi dengan sedikit kata yang kita gunakan dalam puisi, tapi bisa mewakili pikiran dan perasaan kita, gitu. Itulah puisi, ya. Lalu apa sih yang bisa diungkapkan di dalam puisi? Banyak hal, gitu ya. Banyak hal, bisa tentang kerinduan, kegelisahan, kegalauan, gitu. Kalau istilah kalian boleh itu diungkapkan, keputusasaan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, keprihatinan, kekesalan, apa pokoknya semua yang ada di dalam hati dan pikiran kalian itu bisa diungkapkan lewat
puisi, begitu ya. Lalu berikutnya mengenai unsur-unsur puisi. Sama halnya dengan karya sastra lainnya seperti novel atau cerpen, itu kan punya unsur-unsur ya di dalamnya. Kalau di dalam novel cerpen itu biasa kita sebut dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, begitu ya. Nah, selain itu di dalam puisi itu ada juga unsur-unsur yang membangun puisi itu, atau unsur-unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu adalah unsur-unsur yang terlihat langsung pada teks puisi yang kita baca, begitu. Misalnya begini, ketika ditanyakan pada puisi Gugur karya W.S. Rendra, ada majas enggak gitu? Maka itu bisa kita lihat langsung di dalam teksnya. Oh, ini ada majasnya ini, begitu. Ada kata-kata simbolnya enggak atau lambang enggak di dalam teks puisi itu? Itu juga bisa kita telaah melalui baris per baris. Gitu. Itu bisa langsung kita ketahui dari yang kelihatan, yang terlihat oleh kita di dalam teks puisi tersebut. Nah, beda halnya dengan unsur batin. Ketika kita ditanya apa amanat puisi Gugur karya W.S. Rendra, maka kita cari baris-baris di dalam baris-baris puisi itu tidak akan ada itu amanatnya. Amanatnya itu harus kita simpulkan sendiri setelah kita memahami keseluruhan isi puisi itu. Itu bedanya antara unsur fisik dengan unsur batin puisi. Jadi kalau unsur batin tidak terlihat di dalam teks puisinya, tapi kita harus menyimpulkan sendiri, begitu, berdasarkan pemahaman yang kita pahami dari puisi itu. Jadi syarat utamanya adalah kita harus paham isi puisi. Begitu. Baik, kita lanjutkan, akan kita bahas apa itu majas, apa itu tema, dan lain-lain. Baik, majas itu biasa digunakan di dalam bahasa puisi ya. Majas itu atau figurative language itu adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Nah, majas di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali, lebih dari 20 majas ya yang Bu Ois tahu. Tetapi yang biasa digunakan di dalam teks puisi ada beberapa ya, diantaranya personifikasi, kemudian metafora, begitu. Ada hiperbola. Nah, itu yang biasa digunakan di dalam majas yang digunakan di dalam puisi. Jadi majas itu contohnya di sini adalah majas personifikasi, yaitu benda bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya pada puisi Hujan Bulan Juni ya, silakan dibuka di buku paket. Ada larik atau baris yang berbunyi begini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, tabah Ibu bold dengan warna merah. Itu maksudnya kata tabah itu kan sifat manusia gitu. Tapi ini kok yang tabah itu adalah bulan Juni gitu. Bulan Juni kan bukan manusia, nama bulan begitu, tapi memiliki sifat seperti manusia. Maka baris yang ada kata itu tadi tabah itu menggunakan majas personifikasi begitu. Selanjutnya irama. Irama itu akan terlihat dari kata-kata yang digunakan di dalam puisi itu. Misalnya puisi ini termasuk iramanya itu keras atau lembut atau marah atau bagaimana. Nah, Hujan Bulan Juni itu termasuk puisi yang lembut iramanya. Terlihat dari penggunaan kata-kata seperti tadi, kata tabah, bijak, arif, itu kata-kata itu ada di dalam teks puisi Hujan Bulan Juni. Jadi iramanya lembut. Jadi ketika dibawakan pun Hujan Bulan Juni tidak bisa dengan berapi-api seperti membawakan puisi Diponegoro begitu ya. Baik, selanjutnya adalah lambang. Lambang itu sama dengan yang kalian pahami. Misalnya lambang rantai pada burung Garuda itu maknanya itu atau artinya itu adalah persatuan gitu kan. Rantai itu ikatan, saling mengikat kan, bulatan-bulatannya itu lambang persatuan. Nah, di dalam puisi juga sama. Ada beberapa kata yang melambangkan sesuatu. Misalnya kata hujan pada puisi Hujan Bulan Juni. Hujan itu adalah menunjukkan kebaikan atau kesuburan.
atau kata bunga lah. Nah, unsur fisik puisi selanjutnya adalah kata konotasi. Jadi puisi ini dibangun oleh kata-kata yang bermakna konotasi atau kata konotatif ya. Lalu kata konotasi itu seperti apa? Kata konotasi itu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Maknanya itu telah mengalami penambahan-penambahan lah kira-kira. Baik berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Jadi simpulannya makna konotasi itu makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Contoh sederhana begini, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ibu kota itu adalah pusat pemerintahan. Nah, ini bermakna konotasi. Mengapa? Karena makna denotasi dari ibu itu sebetulnya kan ibu itu adalah perempuan, jenis kelamin perempuan yang melahirkan anak. Nah, contohnya pada ibu sedang memasak. Kata ibu pada kalimat ibu sedang memasak itu bermakna denotasi. Karena ibu di situ adalah memang benar-benar maknanya itu seorang perempuan yang melahirkan anak, yaitu ibu kita misalnya ya. Sementara di dalam teks atau kalimat Jakarta adalah ibu kota Indonesia, ibu di kalimat itu bukan ibu perempuan, tapi itu adalah ibu pusat pemerintahan. Jadi itu bedanya antara makna kata yang bermakna konotasi dan denotasi ya. Jadi kalau bermakna sebenarnya itu denotasi, kalau konotasi itu ada tambahan pergeseran makna begitu ya, atau tambahan makna dari makna asal ya. Baik, contoh lainnya kata hujan pada puisi Hujan Bulan Juni itu artinya adalah berkonotasi perbuatan yang baik gitu. Padahal makna denotasinya hujan itu adalah air yang turun dari langit. Nah, seperti itu. Jalan coba. Jalan itu kan makna denotasinya adalah tempat untuk melintas. Tetapi ketika digunakan di dalam puisi, jalan itu bisa bermakna alur kehidupan. Nah, kata jalan, hujan, itu adalah kata-kata yang bermakna konotasi. Itu biasa digunakan di dalam puisi. Ya. Dan yang terakhir, unsur fisik puisi adalah pengimajinasian, yaitu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Imajinasi siapa? Si pembaca atau yang menyimak begitu ya. Dengan daya imajinasi tersebut pembaca seolah-olah bisa merasakan, mendengarkan atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh si penyair dalam puisinya. Misalnya dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, berarti imajinasi auditif ya, mendengar. Melihat benda-benda itu imajinasi visual. Atau meraba dan menyentuh benda-benda itu imajinasi taktil namanya ya. Ini tidak salah tulis, memang ada imajinasi taktil itu berhubungan dengan perabaan begitu ya. Contoh, gegap gempita, menderam gitu ya, mendering, bunyi halilintar, itu kalau digunakan di dalam teks puisi maka kita si pembaca seolah-olah ikut mendengar ya. Misalnya mereka gegap gempita, pasti itu suasana yang riuh sekali begitu dengan penuh kegembiraan, gegap gempita. Berarti gegap gempita itu adalah kata-kata yang bisa kita dengar. Atau misalnya bunyi halilintar menggelegar. Nah, seolah-olah kita mendengarkan bunyi halilintar itu yang disebutkan oleh penyair di dalam puisinya. Lalu selanjutnya yang visual, contohnya banyak sekali ya, di dalam semua teks pasti ini ada yang auditif dengan visual itu. Yang visual misalnya jarum besi pasti kan bukan didengar tapi terlihat ada jarum besi gitu kan. Atau bibir terkunci, itu bibir terkunci itu kalau kita melihat begitu. Bergerak bumi, nah itu juga sama. Kita melihat pergerakan bumi, bukan mendengar begitu. Baik, selanjutnya ke unsur-unsur yang batin. Nah, ada 4. Tadi yang unsur fisik sudah ya, 5-5-nya sudah Bu Is jelaskan.
unsur batin puisi itu yang harus kita simpulkan setelah membaca puisi ya. Jadi kita harus paham dulu baru bisa menemukan unsur-unsur ini, yaitu tema, amanat, perasaan, nada atau sikap penyair. Tema itu pokok persoalan yang diungkapkan penyair di dalam puisinya. Misalnya apa tadi yang puisi gugur karya W.S. Rendra, temanya apa? Mungkin kepahlawanan gitu atau perjuangan ya. Amanatnya apa? Amanatnya agar kita misalnya apa rela mengorbankan jiwa raga begitu ya demi tanah air gitu ya, patriotik ya amanatnya. Lalu perasaan penyairnya bagaimana di dalam teks puisi gugur itu W.S. Rendra itu, perasaan yang diungkapkannya apa? Apakah kemarahan atau kekecewaan atau apa? Itu bisa kita temukan setelah kita memahami, membaca isi puisi itu. Nah, dan yang terakhir adalah nada atau sikap penyair terhadap pembaca melalui puisinya. Misalnya, apakah penyair bersifat atau bersikap bernada menggurui, menasehati, mengejekkah, menyindirkah, atau menceritakan saja begitu. Nah, kebanyakan memang puisi kalau ibu sendiri nih ya hanya menceritakan kondisi batin perasaan ibu begitu. Tapi banyak juga yang isi puisinya itu memang nadanya itu menyindir atau misalnya memprovokasi, ada juga begitu. Nah, ini tergantung ke nanti jenis puisi apa yang mereka tulis. Akan kita lihat selanjutnya ya di slide berikutnya. Nah, jadi puisi itu banyak jenisnya ya. Nah, secara garis besar ada 3, yaitu ada jenis puisi naratif, ada lirik, ada deskriptif. Nah, masing-masing punya jenis-jenis lagi. Seperti naratif nih yang isinya mengungkapkan cerita atau penjelasan, itu ada 2 jenis, yaitu balada dan romansa. Nah, W.S. Rendra banyak menulis puisi berjenis balada ya, panjang biasanya karena balada itu kan kisah artinya ya. Jadi puisinya tidak mungkin pendek gitu, pasti akan sangat panjang gitu. Dan yang kedua jenis naratif itu adalah yang puisi romansa, begitu, menceritakan tentang romantisme begitu ya, keromantisan. Lalu yang jenis kedua dari puisi ini adalah lirik. Nah, ini ada 3 bagian di dalamnya, 3 jenis lagi, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi ini adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sedih gitu. Jadi kalau elegi itu karena isinya duka ya pasti sedih gitu ya. Perasaan si penyairnya itu sedih di dalam puisi itu. Nah, serenada itu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Serenada ini isinya hampir sama mungkin dengan romansa tadi gitu ya, romansa, tapi lebih ke fokus ke sajak yang bisa dinyanyikan, percintaan yang bisa dinyanyikan begitu. Dan yang ketiga adalah ode, puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ini contohnya puisi Diponegoro karya siapa, Chairil Anwar ya kalau tidak salah. Nah, itu isinya berjenis ode begitu. Dan yang terakhir, jenis puisi terakhir adalah deskriptif. Deskriptif itu apa? Menggambarkan ya. Ingat waktu menulis di kelas 7, menulis teks deskripsi. Itu isinya menggambarkan. Nah, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa atau benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, ini ada dua macam, yaitu satire dengan kritik sosial. Satire itu puisi yang seperti apa? Rasa tidak puas penyair terhadap suatu keadaan. Caranya bisa dengan menyindir atau mengungkapkan hal yang sebaliknya dari keadaan sebenarnya gitu ya. Itu satire berarti jenis puisinya. Dan yang terakhir, bagian dari deskriptif adalah kritik sosial. Ini paling banyak ya ditemukan, hampir semua penulis puisi itu melakukan ini begitu ya, melakukan kritik sosial melalui tulisannya seperti itu. Kritik sosial itu apa? Ya ketidaksenangan penyair terhadap keadaan di sekitarnya gitu ya, keadaan atau terhadap seseorang gitu. Namun dengan cara melalui puisi mengungkapkannya gitu ya. Kalian juga boleh, tetapi ingat kalau mengungkapkan kritik sosial tetap harus harus menjaga supaya tidak menyinggung unsur sara begitu.
tetap di koridor yang benar ya, menyampaikan kritik sosialnya. Baik anak-anak ibu, sudah selesai teori tentang puisi Bu Is sampaikan. Selanjutnya Bu Is akan memberikan trik atau tip ya, tips membuat puisi dengan mudah. Nah, ini Bu Is sempat melakukan penelitian dengan metode mind mapping, dan alhamdulillah anak-anak Bu Is yang belum pernah menulis puisi jadi bisa begitu dengan cara seperti ini. Jadi caranya, perhatikan, misalnya ketika kalian diminta menulis puisi dengan tema lingkungan, nah lingkungan itu kan terlalu luas, dipersempit gitu. Lingkungannya mau lingkungan apa? Lingkungan pedesaan misalnya, Bu Is ambil nih contoh lingkungan pedesaan. Nah, ketika menyebutkan kata pedesaan, maka apa yang akan dituliskan? Nah, apa yang ada di benak kita tuliskan dulu dengan gambar ini, melalui gambar ini, mind mapping ini, peta konsep ini, begitu ya. Dituliskan di cabang-cabangnya apa saja sih yang ada di lingkungan pedesaan. Misalnya contoh yang Bu Is tuliskan di sini ada sawah, petani, padi, panen, desa, cerah, bahagia, memotong padi. Kalau kalian beda dengan Bu Is, silakan tulis ya, sebanyak mungkin, sebanyak mungkin, dan nanti ketika dikembangkan tidak harus semuanya dituliskan gitu, atau itu terlalu sedikit masih perlu ditambahkan, tambahkan lagi begitu. Nah, di sebelah kanan Bu Is mencoba mengaplikasikan atau apa ya, menuliskan cabang-cabang yang Bu Is tuliskan di sebelah kiri melalui baris-baris puisi. Nah, Bu Is kebetulan mengambil dari kata cerah dulu gitu kan, yang di bawah tuh. Pagi tersenyum cerah. Nah, habis cerah apalagi ya? Kalian boleh mau menuliskan yang mana dulu? Nanti kan setelah selesai menulis ada tahap editing ya, mengedit atau menyunting naskah ya, swasunting naskah sendiri, diedit sendiri sebelum dikumpulkan. Jadi kata-kata yang tidak perlu kan dibuang, atau yang kurang ditambahkan. Jadi sekarang langkah pertamanya tuliskan saja dulu semuanya gitu ya. Misalnya seperti yang Bu Is contohkan nih, cerah dulu, kemudian menyapa wajah desaku, oh desa dulu gitu. Bahagia memancar, berarti Bu Is ambil kata bahagia dulu. Lalu menatap, kenapa bahagia? Menatap padi menguning. Nah, karena menatap padi menguning, petani itu bahagia wajahnya gitu. Lalu bait keduanya panen. Masa panen tiba. Nah, kalau panen tiba, bahagia kan? Bahagia juga, tapi diekspresikan dengan bernyanyi riang penuh sukacita menuju sawah. Tuh, menuju sawah para petaninya. Untuk apa? Memotong padi bersama. Nah, ketika memotong padi, karena Bu Is dari desa jadi tahu ya, ketika memotong padi itu para petani itu sambil bersenda, kan tidak sendiri itu, mereka di sawah itu banyak orang, kemudian sambil tertawa, nanti makan bersama. Nah, itu digambarkan di dalam puisi ini gitu. Memotong padi bersama, celoteh dan senda gurau di sela cucuran keringat. Senyum mengembang, hasil panen berlimpah. Nah, seperti itu ya. Ibu Eis yakin kalian bisa menulis puisi dengan yang Bu Eis contohkan ini. Coba dipelajari lagi nanti ya, contohnya, caranya gitu ya, supaya kalian lebih mudah ketika mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah ini. Tulislah sebuah puisi tentang sekolah kalian. Nah, langkahnya pertama buat kerangka puisi dulu dengan mind mapping seperti yang Bu Is contohkan tadi. Lalu dari mind mapping itu dikembangkan menjadi baris-baris puisi. Lalu diedit nanti ya. Nah, ketika menulis perhatikan unsur-unsur pembangun puisi, maksudnya menggunakan lambang, pengimajinasian, konotasi, majas. Nah, itu digunakan di dalam teks puisi kalian. Ya, ayo dicoba ya, dicoba semuanya, semangat gitu. Tidak ada yang tidak bisa, semua insya Allah akan bisa. Baik anak-anak ibu, itu saja dulu yang bisa Bu Is sampaikan untuk materi menulis puisi. Diakhiri dengan mengutip moto atau yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi antara ilmu dengan agama, dua-duanya adalah sangat penting.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.